dengan NIM 255211205. Saya Rina Sabanasti dengan NIM 255211329. Saya Isai Khairinisa dengan NIM 255211271. Saya Aura Yusuf Laina Adoni dengan NIM 255211298. Hari ini kami akan membahas tentang optimalisasi zakat, infak, dan wakaf produktif dalam menangani kemiskinan struktural. Seperti yang kita tahu, zakat, infak, dan wakaf mempunyai peran besar dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Kalau dikelola secara produktif dan tepat sasaran, ZIWA bukan cuma membantu secara konsumtif, tetapi juga bisa menjadi alat pemberdayaan yang mampu mengubah kondisi masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Lalu, apa arti dari zakat, infak, dan wakaf itu sendiri? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi yang berhak menerima atau mustahik. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan alat pemerataan ekonomi yang efektif dalam Islam. Kemudian infak. Infak adalah pemberian sukarela harta untuk kepentingan sosial dan keagamaan tanpa syarat nisab. Infak mendorong partisipasi masyarakat luas dalam menolong sesama, terutama mereka yang terpinggirkan secara struktural. Kemudian wakaf. Wakaf adalah penahanan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum secara berkelanjutan. Wakaf produktif menjadi instrumen penting dalam pembangunan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi umat. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai optimalisasi ZIWA produktif. Yang pertama ada zakat produktif. Zakat produktif digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik atau penerima zakat agar menjadi muzaki atau pembayar zakat di masa depan. Bentuknya modal usaha mikro syariah. Lalu yang kedua pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha. Lalu program pertanian dan peternakan berbisnis zakat. Dan yang terakhir pendampingan spiritual dan literasi keuangan syariah. Dampak struktural yaitu mengubah mustahik dan penerima pasif menjadi pelaku ekonomi aktif, mendorong distribusi sumber daya dan memperkecil kesenjangan antar kelas sosial. Yang kedua ada infak produktif. Infak dapat dikelola sebagai dana sosial berkelanjutan yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Contohnya, yang pertama, pembiayaan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin. Yang kedua, pembangunan infrastruktur sosial, yaitu jalan desa, sanitasi, dan air bersih. Yang ketiga, program sosial enterprise berbasis komunitas. Dampak strukturalnya yaitu menghapus hambatan sosial atau pendidikan, kesehatan, transportasi yang memperkuat rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari lapisan masyarakat bawah. Materi selanjutnya yaitu dampak optimalisasi terhadap kemiskinan struktural, yaitu yang pertama ekonomi. Dampak yang dihasilkan yaitu distribusi aset lebih merata, peningkatan produktivitas masyarakat miskin, dan pengurangan ketimpangan. Yang kedua yaitu aspek sosial. Dampak yang dihasilkan meningkatkan solidaritas sosial dan partisipasi umat dalam pembangunan. Yang ketiga, aspek kelembagaan. Dampak yang dihasilkan yaitu meningkatkan kredibilitas lembaga amil yakat dan nazir wakaf sebagai mitra pemerintah. Yang terakhir, aspek struktural. Dampak yang dihasilkan yaitu mengubah sistem ekonomi dari eksploitatif menjadi partisipatif dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu strategi optimalisasi. Yang pertama ada profesionalisasi lembaga amil dan maksir. Yang kedua ada digitalisasi dan integrasi data. Yang ketiga ada kolaborasi multi pihak. Yang keempat ada transformasi dana konsumtif dan produktif. Yang kelima ada penguatan regulasi dan kebijakan publik. Optimalisasi berikutnya adalah wakaf produktif. Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan bagi kepentingan sosial. Contohnya, pertama, wakaf tanah untuk pesantren, sekolah, atau rumah sakit.
Yang kedua, wakaf uang yang dikelola untuk investasi halal, misalnya usaha mikro, properti atau pertanian. Yang ketiga, hasil keuntungan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Dampak dari wakaf produktif ini menjadi solusi jangka panjang untuk pembangunan sosial dan ekonomi, menjamin keberlanjutan pendanaan tanpa bergantung pada donasi sesaat. Lalu kesimpulan dari optimalisasi ZIWAF ini merupakan strategi penting dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan struktural, mengubahnya dari sekadar bantuan sosial konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada profesionalisme tata kelola lembaga ZIWAF, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi erat antara pemerintah, institusi, dan masyarakat. Dengan transformasi ini, ZIWAF tidak hanya mendistribusikan kekayaan secara adil, tetapi juga membangun fondasi ekonomi partisipasi yang memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mengurangi ketimpangan sosial secara struktural. Sekian dari kami. Wassalamualaikum